Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman semuanya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Yogi Pranata. Saya dari Prodi Sosiologi. Kali ini saya selaku Ketua KKN Kelompok 65 Universitas Maritim Raja Laji. Yang mana kali ini kami dikasih kesempatan untuk melakukan pengabdian di Desa Pangkil, Kabupaten Bintan. Di sana kami melakukan pengabdian kurang lebih hampir 1 bulan, dari 1 Agustus hingga 31 Agustus. Di sana kami melakukan berbagai macam program, tidak hanya program saja, tapi kami melakukan promosi potensi yang ada di Desa Pangkil melalui dunia luar. Di Kepulauan Riau, terbentang sebuah desa kecil yang penuh pesona. Desa Pangkil, jauh dari hiruk-pikuk kota, desa ini menyimpan ketenangan, keindahan laut, serta keramahan masyarakatnya. Disinilah kami, mahasiswa KKN 65, memulai kisah yang akan selalu kami kenang sepanjang hidup. Sejak pertama kali kami menjejakkan kaki, sambutan hangat telah menghapus rasa canggung, senyum ramah warga, sapaan penuh ketulusan, membuat kami merasa diterima. Seolah kami bukan hanya tamu sementara, melainkan sudah menjadi bagian dari keluarga Pangkil. Hari-hari awal terasa begitu istimewa. Kami belajar menyesuaikan diri, mengenal lingkungan, dan memahami kehidupan masyarakat. Anak-anak kecil berlarian menyambut dengan tawa riang, para orang tua dengan penuh kehangatan, dan pemuda-pemudi desa yang terbuka untuk bersahabat. Semua itu menjadi awal perjalanan kami di Desa Pangkil. Seiring berjalannya waktu, kebersamaan kami semakin erat. Kami tak hanya hadir sebagai mahasiswa, tetapi juga ikut larut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada canda tawa ketika bersama anak-anak, ada pelajaran berharga saat berdiskusi dengan orang tua, dan ada rasa persaudaraan saat bekerja bersama pemuda desa. Di setiap langkah, kami belajar arti kebersamaan. Hingga rasanya tak jarang, kami tertawa bersama dalam permainan sederhana. Kadang kami bercanda saling mengeledek, tetapi penuh rasa hormat dan kasih. Kehidupan di Pangkil mengajarkan kami bahwa kebahagiaan tak selalu lahir dari hal besar, melainkan dari kebersamaan yang tulus dan sederhana. Lalu, tibalah saat yang paling ditunggu, perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Suasana desa begitu meriah, bendera merah putih berkibar gagah di langit biru. Hiasan penuh warna menghiasi jalanan dan semangat gotong royong terasa di setiap sudut desa. Kami, para mahasiswa, berbaur dengan masyarakat. Anak-anak ikut lomba dengan penuh semangat, pemuda-pemudi mendukung dengan riuh sorak, dan orang tua tersenyum bangga melihat generasi muda bergembira. Di momen itu, kami belajar tentang cinta tanah air, tentang kebersamaan yang melampaui perbedaan, dan tentang semangat juang yang diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Kemudian, hari-hari terus berjalan. Ada banyak cerita yang kami lalui, ada suka, ada duka, ada lelah, tetapi selalu ada tawa yang menemani. Kami belajar menghormati, belajar mengayomi. Kami belajar memahami arti hidup bersama masyarakat Desa Pangkil. Semua itu menjadi pelajaran berharga, lebih dari sekedar kegiatan akademik, melainkan pengalaman hidup yang nyata. Waktu berjalan dengan cepat, rasanya baru kemarin kami datang dengan membawa rasa penasaran. Kini tiba saatnya kami harus berpamitan. Perpisahan memang selalu menghadirkan rasa haru. Berat rasanya meninggalkan desa yang telah memberi begitu banyak kenangan. Namun kami percaya, setiap pertemuan selalu menyisakan jejak, dan jejak itulah yang akan tetap hidup di hati kami. Terima kasih masyarakat Pangkil. Terima kasih atas senyum, tawa, dan pelajaran hidup yang kalian bagikan. Terima kasih karena telah menerima kami, membimbing kami, dan menjadikan kami bagian dari kisah indah desa ini. Kami pergi bukan untuk mengakhiri, melainkan untuk melanjutkan. Kami yakin
Silaturahmi yang telah terjalin tak akan pernah terputus meski sekalipun jarak memisahkan. Sampai jumpa Desa Pangkil, kenangan ini akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Kebersamaan ini akan selalu kami simpan sebagai cerita indah yang tak akan pernah hilang oleh waktu. Nggak KKN, aku nggak merasa kalau mandi tiap hari 14 orang. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain masakin untuk 20 orang selama sebulan. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu gimana hebohnya naik kaisar sebanyak 14 orang. Nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain bersihin ikan setiap piket. Aku nggak KKN, aku nggak bakalan tahu ternyata berteman dengan berbagai jurusan itu menyenangkan. Nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya dipanggil kakak pendek. Aku nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya boncengan 5 orang. Kalau nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya punya kawan seseru ini. Nggak KKN, aku nggak akan tahu ngerasa cerita horor di malam hari. Kalau aku nggak KKN, aku tidak tahu rasanya gimana nyari sinyal di pelabuhan. Kalau nggak karena KKN, aku tidak akan tahu rasanya dipanggil Yul, hotspot. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu dipanggil IP, sawi. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya panas-panasan terus sampai tangan aku gosong kayak gini. Aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu hidup di Desa Pangkil ini semenyenangkan ini. Aku nggak ikut KKN, aku nggak bakal bisa menulisku ke pulau kecil yang ada di Bintan. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu serunya makan mie satu kuali rame-rame. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain mandi, makan, bahkan buang air sekalipun harus ngantri. Kalau nggak KKN, ya di rumah. KKN, aku nggak bisa ngerasain ngedit setiap hari. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu rasanya ngantuk tapi harus voice over. Punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru cukup besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iril Arifatin dengan NIM 22020100035 dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan program kerja yang tidak kalah menarik, yaitu adalah profil desa dengan nama Menyapa Dunia Lewat Layar Kaca. Selama 1 bulan di Desa Pangkil, kami mendokumentasikan berbagai sudut desa, mulai dari keindahan alam, kehidupan masyarakat, hingga dengan potensi sumber daya alamnya. Semua rekaman tersebut kemudian kami rangkai menjadi sebuah video yang ditayangkan kepada warga Desa Pangkil. Video ini bukan hanya bertujuan untuk menjadi tontonan hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai arsip digital bagi perangkat desa serta sarana promosi untuk memperkenalkan Desa Pangkil ke khalayak luas. Melalui tayangan ini, masyarakat dapat melihat berapa indahnya kekayaan desa mereka, sementara bagi kami, program ini menjadi wujud nyata dalam memperkenalkan Desa Pangkil dengan cara yang lebih kreatif dan lebih berkesan. Harapan kami, video ini dapat terus dimanfaatkan sebagai dokumentasi berharga, serta menjadi inspirasi untuk menjaga dan melestarikan keindahan desa. Kemudian untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama cuplikan video profil desa sebagai berikut. Di Kepulauan Riau, berdiri sebuah desa yang mempesona. Pangkil, bersih, indah, dan dikelilingi laut biru jernih yang berkilau diterpa mentari. Dari ketinggian, Pangkil tampak seperti mutiara yang terhampar di tengah lautan. Laut biru mengelilingi pulau, berpadu dengan pasir putih yang membentuk garis indah di tepi daratan. Dari udara yang menyorot keindahan pulau, pandangan beralih ke kehidupan warga. Warga bekerja tekun, memotong kayu untuk menyiapkan tungku. Setiap ketukan kapak terdengar ritmis, menandai kerja keras yang diwariskan turun-temurun. Kayu yang disusun rapi, segera menjadi tungku hangat, tempat bilis dijemur hingga kering sempurna. Bagi warga Pangkil, laut adalah nafas kehidupan. Sejak kecil, mereka telah terlatih mengenal arung, lihai menakodai perahu, dan bertekad melindungi kekayaan laut.
Setiap pelayaran adalah perjalanan mencari rezeki, dan setiap kepulangan adalah kisah tentang hasil perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya, jabatan Kepala Desa Pangkil, Kecamatan Bukit Bintang. Hari ini saya menjabat Kepala Desa di Desa Pangkil dengan jumlah RT sebanyak 12, RW 6, dan dusun 3. Di tiga dusun yaitu RT-nya 4, RW-nya 2. RW 1 di Tanjung Kramat, dusun 1, dusun 2 di Tanjung Kait, dusun 3 di Tanjung Kudus. Jumlah penduduk Desa Pangkil yaitu sekitar 1.363 dengan jumlah kakak sekitar 446. Rata-rata pekerjaan di Desa Pangkil adalah nelayan tradisional yang terbagi ada yang bukan bilis, jaring tambang, dan jaring udang. Separuhnya adalah buruh dan PNS yang berada di sekolah-sekolah yang ada di Desa Pangkil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pangkil, desa kecil dengan jiwa yang besar, kehangatan warganya, keindahan alamnya, dan semangat lautnya berpadu menjadi cerita yang tak terlupakan. Hai, perkenalkan nama saya Wisnu Haryadi. Saya berasal dari program studi ilmu hukum. Baiklah, sini saya akan menjelaskan mengenai foto booth yang kami buat di Desa Pangkil. Dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, kami kelompok 65 menghadirkan yang namanya foto booth kemerdekaan untuk membuat masyarakat Desa Pangkil itu senang. Foto booth ini kami desain dengan hiasan bernuansa merah putih, lengkap dengan ornamen-ornamen yang bertema kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya itu untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengabadikan momen-momen spesial di hari kemerdekaan itu. Nah, keberadaan foto booth ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, warga dan orang tua di Desa Pangkil ini. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilman Wiranata. Saya berasal dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja yang kami laksanakan di sana. Selain fokus pada program kerja unggulan, kami juga melakukan program kerja yang bertujuan mempercantik wajah Desa Pangkil, yaitu pengecatan tugu yang ada di beberapa titik. Tugu desa bukan hanya sekedar penanda lokasi, tetapi juga menjadi simbol identitas dari kebanggaan masyarakat. Namun, berjalan seiringnya waktu, cat pada tugu mulai memudar dan terlihat kusam. Dari situlah kami berinisiatif untuk melakukan pengecatan ulang agar tugu kembali terlihat indah, bersih, dan menarik. Prosesnya kami lakukan secara gotong royong, mulai dari membersihkan permukaan tugu, memilih warna yang cerah, dan sesuai dengan karakter desa. Hingga pada akhirnya, kami melakukan pengecatan bersama. Aktivitas ini tidak hanya membuat tugu terlihat lebih segar, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan antara mahasiswa KKN dan warga Desa Pangkil. Manfaat dari program ini dapat terasa langsung. Tugu yang awalnya kusam kini menjadi lebih hidup, mampu memperindah suasana desa, sekaligus menjadi kebanggaan warga setiap kali melintas melihat tugu tersebut. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Zara Al-Ghasuri dari program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan program kerja kami yang selanjutnya, yaitu terkait dengan pembuatan dan pembagian tong sampah di beberapa titik strategis desa seperti sekolah, balai desa, dan pusat keramaian. Dengan adanya tong sampah ini, masyarakat kini lebih mudah membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan desa menjadi lebih tertata, nyaman, dan sehat. Program sederhana ini diharapkan dapat memberikan kebiasaan positif sekaligus mendukung terwujudnya Desa Pangkil yang asri dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Widya Putri dari program studi Ilmu Administrasi Negara.
Baik, di sini saya akan membahas program unggulan pertama kami, yaitu pendaftaran nomor induk berusaha, di mana salah satu program kerja unggulan dari desa ini adalah KKN kami adalah pendaftaran nomor induk berusaha, yang dimana ini terkhususkan untuk para UMKM. Program ini dirancang dikarenakan banyak usaha masyarakat yang sudah berjalan namun tidak memiliki legalitas resmi. Tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat untuk mendapatkan surat izin usaha yang sah sehingga mereka memiliki kepastian hukum dan kemudahan dalam mengembangkan usaha. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM dapat mudah mengakses berbagai program pemerintah, memperoleh peluang usaha hingga memperluas jejaringan pasar. Selama pelaksanaan KKN, kami berhasil membantu mendaftarkan sekitar 60 NIB, yang dimana di situ kami bagikan secara fisik, yang dimana kemudian dokumen itu kami serahkan kepada pelaku UMKM. Dengan manfaat yang sangat nyata, masyarakat UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya, karena kini mereka sudah memiliki usaha yang legal. Lewat program ini, kami juga membantu masyarakat yang memiliki usaha untuk memasarkan usahanya keluar dari desa Pangkil atau dapat dipasarkan di swalayan terdekat. Mungkin itu saja terkait program kerja unggulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Widya dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan salah satu program kerja kami, yaitu Botol Cantik Sekolah Astri yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Dusun Kudus. Di mana ide ini lahir dari keinginan untuk menghadirkan suasana sekolah yang lebih indah sekaligus ramah lingkungan. Kami memanfaatkan botol plastik bekas yang dicat dan dihias menjadi pot bunga serta ornamen dekorasi. Kami tempatkan di area lingkungan sekolah sehingga menciptakan suasananya lebih indah, ramah, serta ceria. Selain mempercantik lingkungan sekolah, program ini juga mengajarkan anak-anak pentingnya kreativitas dan daur ulang, bahwa barang sederhana bahkan dianggap sampah itu bisa menciptakan barang yang lebih bermanfaat dan bernilai seni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuleha dari program studi sosiologi dan nama saya Zafira Aini dari program studi ilmu pemerintahan. di sini kami akan menjelaskan program kerja yang telah kami laksanakan, yaitu sosialisasi ke Madrasah Sanawiyah atau biasa disebut dengan MTS. Kami melakukan sosialisasi di Madrasah Sanawiyah atau biasa disebut dengan MTS dengan mengusung tema Stop Cyberbullying, di mana kami menjelaskan bahayanya perundungan di media sosial yang bisa merusak mental dan pertemanan. Kami mengajak siswa agar lebih bijak dalam menggunakan internet, serta tidak menyebarkan ejekan dan ujar kebencian, serta memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Harapannya, generasi muda Pangkil dapat menjadi tumbuh positif, cerdas, dan bijak dalam menggunakan media maya. Sekian dari kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.